nih, topik kita hari ini bakal membahas tentang jati diri. Kita bakal hari ini kedatangan 2 tamu spesial, penasaran jati diri itu apa sih gitu, karena mungkin maksudnya banyak banget orang yang bertanya. Misalnya jati diri kita nggak kenal dengan pasti, akhirnya itu kita akan menjadi orang yang jalan hidup itu kayak nggak ada tujuan gitu loh, karena kita nggak tahu siapa kita sesungguhnya. Jati diri itu menurut aku adalah sesuatu gambar diri yang harus stabil, mau kapan, mau di mana saja, mau keadaan dalam bentuk apapun, mau lahir dalam keluarga apapun, mau semua apapun yang kita lakukan baik benar atau maupun salah, ya itulah kita. Jadi jati diri itu tidak ada hubungannya dengan saya bilang, tidak ada hubungan dengan atribut apapun, tidak ada hubungan dengan siapa kita, nama kita siapa, orang tua kita siapa, agama pun agama kita apa, nggak ada hubungan dengan itu. Di topik hari ini, you are you. Kamu adalah kamu. I think like jati diri itu something that is come from inside ya, yang kita tuh tidak boleh diganggu dengan our external factors. Jadi maksudnya mau latar belakang kita keluarga seperti apa, atau pekerjaan kita seperti apa, atau kita title-nya di pekerjaan seperti apa, maksudnya itu bukan jati diri kita gitu. Jadi bisa dibilang fungsi utama jati diri itu untuk kita melihat sebetapa berharganya kita. Once again, I'm so inspired by her. She has been my coach, she has been mentor dari aku kecil gitu, dari aku masih umur 17 gitu. She has been me a lot, so let's just welcome Kak Natalia Haman. Bicara soal tantangan kan, berarti kan tantangan jadi seorang ibu ataupun baik seorang ibu ataupun wanita karir. Sebenarnya tantangannya pasti biasanya ada 2. Yang pertama itu waktu, dan yang kedua adalah peran. Nah, jadi ketika saya bekerja, ketika saya menjadi orang tua, itu perannya berbeda. Sampai di rumah, bukan berarti kita juga sebagai leader atau bos untuk anak kita. Justru untuk anak kita itu kita harus sebagai, karena anak kita adalah anak kita. Aku adalah aku. Meskipun anak itu lahir dari darah daging aku, mereka punya karakter yang berbeda, punya jati diri. Karena masing-masing manusia itu memang sudah diciptakan berbeda, unik, dan beragam, agar kita tuh bisa lebih menghargai satu sama lain, dan kita bisa lebih mengeksplor kita punya talenta seperti apa. Pentingnya kita tahu jati diri kita ya. Sebenarnya pentingnya tahu jati diri kita itu kita tahu kita tuh siapa. Kalau kita tahu kita siapa, kita nggak akan memaksa orang lain untuk seperti kita. Mereka tuh lebih open, mereka lebih bisa sayang diri mereka. Mereka tahu ketika dikasih masukan yang positif, mereka mau menerima dan mereka mau berubah. Jadi ketika misalnya melakukan public speaking, kita bilang, kamu bisa nggak untuk lakukan ini? Aku challenge kamu untuk melakukan ini, lebih baik lagi kamu bisa nggak? Mereka akan lebih ke lihat itu dari sisi positif. Oh, saya bisa Kak, saya mampu. Saya akan lakukan itu. Sebelum masuk Vanella, aku tuh punya low self-esteem, dalam arti aku tuh nggak bisa ngeliat potensi dan dreams yang Tuhan udah taruh spesial dalam diri aku yang nggak ada di orang lain. Di Vanella tuh aku belajar betapa berharganya aku di mata Tuhan, dan itu yang membentuk jati diri aku, what I value, dan aku bisa bagi ke orang. Tuhan tuh udah taruh mimpi yang spesial dan besar, tujuan hidup yang besar, unique to each person. Dan gimana sih Grace bisa tetap punya harapan untuk reach that vision yang gede banget gitu, yang katanya jauh, gede banget. Yaitu menurut aku adalah dengan kalau kamu udah tahu, kalau kamu udah punya gambaran diri, visi kamu, who you are, apa yang pengen kamu raih, impact apa yang pengen kamu kasih ke orang lain, value apa yang kamu punya, dari situ baru kamu bisa reach your big dreams and vision. Jadi saat kalian ketemu orang lain yang lebih baik dari kalian, kalian ngerasa down, kalian ngerasa low gitu. Menurut aku itu it's fine, it's a normal reaction. Tapi down tidak sama dengan tidak pede. Itu yang aku belajar dari Vanella. Karena dengan pede kita bisa bangkit lagi. Apa yang aku bilang adalah jangan hidup dan akhirnya mati gitu loh. Doing what you don't love just to fulfill social standards dan apa yang orang lain katakan. Padahal kamu sendiri nggak seneng, nggak happy, nggak nyaman gitu loh. Dan aku juga pengen bilang bahwa kamu itu tidak sama dengan kegagalan kamu ataupun achievements kamu, karena dan dengan begitu kamu juga nggak harus compare diri kamu ke orang lain, karena you are you, kita adalah kita, cuma ada satu Grace di dunia ini, cuma ada satu. Yeah, so before I joined Manila, I was actually a very lazy guy, and I just never used to do anything. I was just
I always wished that I could achieve my dream, but I never used to do any effort. I never used to put any effort for it, and I was not really confident. So that changed after I joined Vanilla. I became a much more confident person. I understood that I had to exercise, otherwise I will eventually get fat, which won't be good for me. And then, other than that, I was now. I mean, now I came to my senses, and now I was on the right track. And now I knew that if you don't put effort, you can't achieve anything in life. After all, nothing is free. Impact, if you say, I feel like to never give up is something that I unlearned after coming here, because I started to feel like I was able to learn something new. I was excited, and then I was like, I shouldn't give up because it's my dream. If I give up, then stuff no. Kalau sebelumnya itu kan aku insecure banget kan, karena kekurangan fisik aku. Aku tuh selalu ngeliat ke situ, fokusnya pokoknya kekurangan. Gue punya kekurangan, aku punya kekurangan, pokoknya gitu. Sampai kayak nggak ada habisnya gitu. Nah, pas ketemu Kak Wendy itu, aku jadi lebih percaya diri karena Vanilla School ini sangat menerima diri aku. Aku yang tadinya tidak pede, aku yang tadinya tidak menerima diri aku, kayak jadi berpikir, kok semua orang percaya sama aku, tapi kok aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri. Nah, dari situ aku tuh ngerasa aku harus bangkit, nggak boleh ngelihat ke kekurangannya aja. Aku tuh punya banyak kelebihan dan talenta yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi dari situ aku bangkit dan nggak pernah mau nyerah. Karena kalau kita nyerah sebelum ngapa-ngapain itu kita rugi banget. Kita nggak akan tahu endingnya kayak apa. Dan aku tuh selama di Vanilla mengalami banyak proses dan jatuh bangun, tapi tuh sampai hari ini tuh bisa membuat aku jadi lebih percaya. Vanilla tuh sangat mendukung aku, yang anak-anak di kelas itu kalau aku misalnya lagi catwalk nggak bisa jalan, mereka semangatin aku, dan dari aku nggak pede tuh sampai aku tuh kayak, gila ya, semua orang tuh menghargai aku banget, kenapa aku nggak hargain diri aku sendiri. Tuh sampai aku bikin aku nangis berkali-kali. Iya, mereka tuh menerima aku apa adanya banget, bener-bener pure diri aku tuh kayak gitu. Aku tuh bersyukur banget karena Tuhan juga bisa ketemu Vanilla dan Kak Wendy, Kalia, semuanya guru-guru di situ juga benar-benar punya hati banget yang bukan cuma sekedar ngajar terus udah habis itu udah selesai gitu. Ya enggak, tapi mereka tuh punya hati banget ngajarin kita dari benar-benar kita yang nggak bisa dan nggak tahu tuh jadi tahu dan bisa dan percaya diri. Gimana kita menginspirasi orang dengan jati diri yang kita punya, dengan melakukan hal yang kita suka. Just it. Sesimpel itu. Contohnya, misalnya, kamu suka gambar, kamu bisa menginspirasi orang-orang dengan gambar yang kamu buat. Gambar itu kan banyak macam, bisa gambar karakter, bisa mungkin gambar komik atau apapun itu. Gimana caranya kamu bikin gambar kamu itu hidup, gambar itu juga bisa menginspirasi banyak orang gitu. Kritik manusia yang mungkin akan menjatuhkan kamu gitu kan. Karena you udah melakukan yang terbaik. Kritik dan komen itu memang bagus juga, tapi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah kita harus terus belajar. Yang tadi aku katakan, bahwa di dunia ini kita akan terus belajar sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan gitu. So, kita masih, kalau misalnya nanti kita udah melakukan public speaking, kita melakukan apapun masih ada salah, itu wajar. Karena kita harus kembali belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, practice. Kenapa? Kalau kalian nggak praktis, 3 poin yang tadi aku sebutin itu nggak ada artinya. Karena nggak ada satupun manusia yang terlahir langsung bisa melakukan apapun. Nggak ada tuh manusia yang terlahir langsung bisa main tenis, bisa main game, bisa nulis, bisa jalan. Prosesnya ada. Baby aja ada tengkurap dulu, merangkak, baru dia jalan, baru dia lari. Gitu. Jadi tetap harus praktis. Mau bisa public speaking, kalian harus praktis. Mau bisa dance, kalian harus praktis. Kamu mau bisa masak atau apapun menggambar, kamu harus praktis. Nah, karena kalau nggak praktis, nggak latihan, nothing gitu. Ini juga saya lihat ya, Olin, ada juga yang bertanya, Kak, terkadang masukan orang itu justru bikin kita nggak nemu jati diri kita, karena selalu mengkritik jatuhnya itu jadinya membuat kita jadi pengen sesuai dengan keinginan mereka. Apakah itu benar? Jadi sebenarnya di dunia ini ada good and bad.
Ada positif and negatif. So, kritikan dan masukan pun seperti itu. Nah, kita harus bisa pintar memilih apakah kritikan tersebut membangun atau menjatuhkan, ya kan? Nah, aku kasih perumpamaan. Masukan atau kritikan itu ibaratnya makanan. Kalian pasti tahu dong, makanan yang baru dimasak fresh sama makanan basi, right? Nah, tapi untuk tahu itu kalian butuh kedewasaan, tapi untuk tahu itu kalian butuh mengetahui jati diri. Kalian juga perlu ilmu, perlu benar-benar tahu bahwa kalian udah dewasa secara jati diri kalian. Kalian tuh udah mengerti jati diri kalian. Nah, kalau kalian lebih sudah bisa mengerti jati diri kalian bisa membedakan. Ibaratnya makanan basi sama makanan fresh, kalian bisa membedakan ini kritikan yang membangun atau kritikan yang menjatuhkan. Itu aku melihat kritikan dia itu udah jelas-jelas cenderung untuk merusak gambar diri saya atau jati diri saya, itu saya tidak akan dengerin. Tapi saya tetap akan merespon dengan baik. Misalnya ada orang yang mungkin dia komplain dengan secara tidak objektif, bilang saya kerjanya nggak benar. Tapi kan saya harus tahu dulu kerja gak benar yang seperti apa, gitu loh, ya kan? Jika itu berhubungan dengan memang cara kerja saya belum baik, saya akan sangat senang menerimanya, karena kenapa? Justru itu bagus. Karena saya punya gambar diri yang jelas, justru saya mau memperbaiki diri saya lebih baik. Tapi kalau orang itu misalnya udah istilahnya kayak dia membuat saya drop atau arti mengurangi harga diri saya, atau apa yang saya kerjakan itu bilang gak berarti, aku merasa aku lakuin hal yang benar. Gitu. Jadi that's why itu gambar diri itu penting banget. Jadi merespon itu adalah ya di saat kita tahu gambar diri kita siapa, kita bisa memilah-milah orang ini memang ini bagus untuk saya ambil atau ini untuk ya udah saya harus cuek, saya nggak boleh proses untuk supaya tidak merusak gambar diri saya, kurang lebih seperti itu. Kamu tidak akan improve diri kamu kalau kamu tidak pernah menemukan siapa diri kamu. Cerita itu adalah kamu harus terima diri kamu apa adanya dulu, setelah itu barulah kamu mulai pelan-pelan mulai mencari komunitas yang baik yang bisa mendukung kamu dan bisa mengembangkan. 걸 말해 못 가지면 어때 괜히 한 소리 다시 가만 가니